Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melihat rangkuman secara keseluruhan dua pertemuan kita yang lalu mengenai tugas kita sebagai citra Allah. Bahwa bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mulai dari pertemuan yang kedua, Suster memberikan lagu Heal the World, yang artinya bagaimana kita dengan isi lagu itu kita minta bahwa bagaimana bisa dunia kita ini disembuhkan. Nah, sebagai rangkuman ini dari pertemuan kita yang kedua dengan yang ketiga, Suster mengajak anak-anakku untuk melihat lebih jauh ke dalam diri kita. Kalau kemarin-kemarin kan secara global ya, dari lagu itu kan sudah secara global, lalu masuk ke materi yang Suster bahas itu, bahwa mulai terperinci kenapa dikatakan bahwa kenapa alam bisa rusak, kenapa sampah begitu banyak, dan segala macam penjelasan yang ada di sana sampai dengan wabah virus corona. Dan hari ini Suster akan mengajak kalian untuk lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi yang adalah siswa SMP Santa Maria Surabaya dan juga sebagai bagian dari manusia yang ada di bumi ini. Ya, kita akan lihat bersama. Yang pertama, Suster sengaja mengulangi ini lagi karena yang lalu di dalam tugas yang Suster berikan melalui Google Form, ada beberapa yang mayoritas dari anak-anakku belum sungguh-sungguh menguasai hal ini. Ya, ini Suster sengaja mengulangi lagi untuk semakin menyadari kado yang paling mendasar dari Tuhan untuk kita, atau kemampuan yang paling mendasar dari Tuhan. Artinya bahwa kemampuan, mengapa dikatakan mendasar, bahwa kemampuan ini berbeda dengan kemampuan yang manusia miliki, ini berbeda dengan kemampuan dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain. Dari segi akal budi, bahwa kita bisa berpikir, kita bisa memahami, dan juga kita bisa menganalisis. Dari segi kebebasan, kita sebagai makhluk yang bisa berbebas beragama, kita bisa pilih agama apa saja, kita bisa pergi kemana saja, kita bisa berpindah-pindah tempat tinggal di mana saja, dan tentu berdasarkan tanggung jawab dan yang namanya konsekuensinya ya. Lalu hal yang lain adalah hati nurani berkaitan dengan moral dan etika, baik atau buruk, benar atau salah. Jadi kalau Suster meminta atau bertanya mengenai kemampuan dasar manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, 3 hal ini yang harus disebutkan, ya. 3 hal ini yang harus disebutkan, mulai dari akal budi, terus dijelaskan mengapa, ya, mulai dari akal budi ini, terus dengan kebebasan dan juga hati nurani, ya. Jadi kita tidak bisa hanya pilih, manusia hanya punya akal budi, tidak bisa. Jadi harus 3-3-nya ini ya. Jadi kita diharapkan untuk bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah kado yang paling mendasar ya. Dari ketiga hal ini, kado yang paling mendasar yang Tuhan berikan kepada kita, itulah sebabnya mengapa kita dikatakan sebagai citra Allah, segambar dengan Allah. Kita dikatakan secitra, segambar, mirip dengan Allah itu ya 3 hal ini. Karena 3 hal ini tidak dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh yang namanya ciptaan lain, ya, atau hewan, ya. Baik, kita lanjut untuk yang lain. Nah, ini sebagai pendalaman di dalam soal yang lalu, di materi yang lalu itu, Suster juga memberikan pertanyaan bahwa apa sih yang permasalahan yang ada, dan mulai dari lagu yang Suster berikan dengan pembahasan yang ada. Di situ dikatakan bahwa adanya ya dengan hutan yang gundul, hutan gundul akibat itu kita tebang dan dibakar. Nah, bisa ada alasan yang positif bahwa dia ditebang untuk membuat lahan, untuk berkebun. Dia tebang pohon itu untuk bisa membangun gedung yang megah, yang mewah. Tapi kan akhirnya karena dengan pembukaan lahan, karena dengan pembangunan gedung yang mewah, cadangan oksigen kita berkurang. Bahkan pohon-pohon besar yang biasa menyimpan air yang banyak itu, yang akhirnya menghasilkan sumber air, karena pohon besarnya sudah ditebang, ya sumber air kita berkurang. Maka kita diharapkan untuk selalu menghemat air. Mengapa demikian kita menghemat air? Karena hampir bayangkan aja di Surabaya aja pohon-pohon besar sudah hampir tidak kita bisa hitung jumlahnya.
Bagaimana bisa kita meresapi, bagaimana bisa meresapi air ke bumi kalau ada hujan? Karena pohon-pohon itu. Nah, itu yang harus kita sadari. Itu yang menjadi permasalahan, bahwa sumber air kita itu berkurang. Yang berikut bahwa begitu banyak hewan yang sudah punah, begitu banyak tanam hewan yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Kenapa? Karena hutannya sudah tidak ada. Sudah dibangun gedung-gedung yang mewah, pabrik-pabrik yang luas. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Yang kedua, ini penggunaan bahan plastik. Nah, bahan plastik ini hampir semua pasti di rumah kalian masing-masing juga punya bahan-bahan yang berhasil dari plastik. Karena memang itu lebih mudah, lebih gampang kita gunakan. Bahkan kalau kita ke toko atau ke pasar, kita juga banyak menemukan bahan-bahan yang dari plastik. Nah, sekarang begitu banyak anjuran, begitu banyak katakanlah wacana-wacana orang-orang, bahkan kita di SMP Santa Maria pun berusaha untuk bagaimana bahwa kita bisa mengurangi sampah ini, khususnya sampah plastik. Ya, masalah yang lain adalah penggunaan gadget. Penggunaan gadget itu bisa positif, bisa negatif. Dengan zaman di pembelajaran daring ini tentu banyak hal yang positif. Tapi sayangnya harusnya menjadi hal positif yang mendukung kita untuk belajar. Kita mulai mengurangi fungsi positifnya tuh dengan, meskipun pembelajaran berlangsung kita masih main game. Pembelajaran berlangsung atau mungkin harusnya jam pelajaran sekarang ini kita masih nonton film drama Korea dan macam-macam. Nah, itu yang pengaruh-pengaruh negatif. Nah, akhirnya karena kita keasikan game, sudah tidak tahu waktu lagi. Waktu yang harusnya tidur kita lupa. Karena apa? Keasikan main game sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Nah, itu yang merusak kesehatan. Kurang tidur, kurang makan. Ya, karena kalau keasikan main game berarti kurang makan, kurang tidur, ya. Nah, itu juga karena kita keasikan main game, kebersamaan dengan keluarga juga berkurang. Kebersamaan dengan keluarga juga ya boleh bilang, ya rasanya terganggu kalau saya mesti harus duduk kumpul bersama keluarga, itu terganggu. Karena apa? Karena di pikiran saya, di hati saya, di otak saya itu semuanya game. Nah, itulah yang negatif. Nah, mungkin boleh game tapi kita akan lihat usaha apa yang kita lakukan, tapi kita bisa atur bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan gadget ini baik secara positif, semuanya secara positif, ya. Lalu yang berikut keprihatinan lain yang kita semua tahu itu wabah corona, ya. Dan ini tidak perlu dijelaskan, suster tidak perlu jelaskan. Baik, sekarang kita yang berikut. Nah, sekarang apa usaha kita, ya? Apa usaha kita sebagai siswi atau siswa SMP Santa Maria? Suster kenapa mengatakan kebiasaan? Karena memang ini yang menjadi aturan SMP Santa Maria. Ini yang menjadi kebiasaan atau habitus SMP Santa Maria yang mungkin wali-wali kelas juga sudah pernah ngomong ke kita bahwa bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, permasalahan alam kita saat ini, ya. Maka untuk siswa-siswi SMP Santa Maria ikut ambil bagian di dalam menguranginya atau mengatasi permasalahan ini. Untuk alam, pertama berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara bahwa kita diarahkan, kalau kalian pernah menonton video SMP Santa Maria yang dulu pernah yang beberapa bulan lalu ke stasiun membagikan tas-tas kain atau memberikan tas-tasan kepada para penumpang stasiun di sana, para penumpang kereta api yang baru turun maupun baru naik. Itu apa? Salah satu usaha SMP Santa Maria untuk ayo kita kurangi pakai tas plastik, tas kresek, kita pakai tas kain ini, ya. Lalu yang berikut ada sedotan stainless. Nah, kita juga pernah, suster lupa, suster simpan di sini atau tidak, kita pernah juga membagikan sedotan stainless untuk kalau kita ke sekolah, kalau kita bawa sedotan harus stainless, tidak bisa pakai sedotan yang biasa kan plastik yang putih-putih itu. Nah, lalu kita ke sekolah juga wajib membawa tepak makan dan minum. Tepak makan maksudnya tumble, ya. Ini tempat minum maksud suster, ya. Tempat makan dan tempat minum.
ya. Jadi ada ke tempat makan minum khusus ya. Waktu video pertama suster tunjukkan kalau izinnya suster selalu pegang video tempat makan minum khusus dan juga tempat makan yang bisa dipakai berulang kali ya. Kalau misalkan kita beli popcorn itu yang namanya plastik yang tidak bisa dipakai berulang kali. Kita beli kalau orang beli kopi atau apa yang di Starbucks itu yang itu juga plastik yang tidak bisa digunakan, dan kita hindari untuk tidak menggunakan itu, dan kita membawa tempat makan sendiri dan juga kita membawa tempat minum sendiri ya. Baik, yang berikut untuk membuang sampah sembarang tempat. Nah, ini tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita harus ya, namanya sampah yang ini ya kita harus meletakkan di tempat yang sewajarnya ya, tidak sembarang-sembarang. Bahkan ini juga mengurangi yang namanya bau tak sedap. Ya, kalau kita sampah di mana-mana, kamar kita jadi berantakan, penuh dengan sampah, kamar kita atau rumah kita penuh dengan sampah, pasti baunya nggak keruan dan pemandangannya jadi tidak indah. Ya. Lalu yang berikut, sapu tangan, kita menggunakan sapu tangan dan tidak memakai tisu ya. Ya, ini juga sedikit. Artinya kita tahu tisu itu kan dibuat dari pohon ya. Tisu itu kebanyakan bahan dasarnya dari pohon. Mengapa kita menggunakan sapu tangan? Supaya kita mengurangi penggunaan tisu. Sehingga ketika kita mengurangi penggunaan tisu, salah satu kepedulian kita untuk bisa tidak menebang pohon sebanyak-banyaknya hanya untuk membuat tisu. Ya, ketika semakin banyak tisu yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang ditebang oleh orang-orang untuk membuat tisu itu. Karena merasa apa? Ya, mereka mendapatkan uang, orang banyak membutuhkan tisu, jadi pohon semakin banyak ditebang. Nah, itu kita keliru kalau kita masih terus menggunakan tisu. Ya, lalu yang berikut, ya membersihkan kelas. Ini kalau kita masuk kelas ya, ini suster membicarakan soal kebiasaan kita. Membersihkan kelas. Nah, biasanya kan ada tugas-tugas piket. Kalau nanti kalian masuk kelas nanti ada tugas piket. Mungkin waktu SD juga kalian punya tugas piket yang harus dikerjakan untuk bersihkan, rapikan meja kursi dan juga pungut sampah-sampah yang ada di situ. Lalu ada Rabu bersih. Untuk SMP Santa Maria itu setiap hari Rabu itu ada jadwal untuk membersihkan lingkungan sekolah. Maka istilahnya Rabu bersih, ya. Lalu yang berikut, tidak memboroskan air saat cuci tangan. Maksudnya begini, saat kita cuci tangan kita butuh air, tapi jangan sampai kita nyalakan wastafel, terus kita gosok air minta sebentar, ambil sabun, terus kita ngobrol, air tetap mengalir begitu. Nah, itu namanya pemborosan air. Nah, kita menggunakan air sebisa mungkin agar kita bisa lebih hemat, ya. Lalu yang berikut, hemat listrik. Nah, ini ya, hemat listrik. Ini kebiasaan SMP Santa Maria, kalau mereka istirahat ada petugas yang mematikan lampu di kelas. Nah, harapan suster juga kalian di rumah ya, kalau kamar kalian tidak digunakan, kalian lebih banyak menggunakan di luar ruangan, matikan lampu, matikan AC, karena itu salah satu usaha untuk menghemat listrik ya. Beda kalau kita masuk, kita berada di ruangan, itu kan nggak mungkin kita matikan AC, bisa kepanasan ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita menghemat. Nah, salah satunya adalah juga kita menghemat untuk tidak main gadget, sehingga tidak laptop kita, HP kita selalu dicas terus. Berulang kali HP kita dicas, itu juga memboroskan listrik ya. Jadi bagaimana kalian sudah mulai SMP ini, sudah dewasa, sudah berpikir saya bisa buat apa untuk ambil bagian di dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup ini ya. Lalu yang terakhir adalah menyiram tanaman dan tidak merusak. Nah, ini kan punya kebiasaan kita ya, punya kebiasaan anak-anak. Ada tanaman yang udah mbak-mbaknya aja yang siram. Coba sekali-sekali kalian merasakan bagaimana tanaman itu begitu bahagia kalau kalian menyiram, kalau kalian memberikan air. Bahwa tanaman itu tidak di jalan, kalau kita lagi tidak dipetik-petik daunnya hanya untuk cuil, hanya untuk main-main. Kan kasihan mereka. Bayangin aja kalau tubuh kita dipetik, dicuil atau dicubit, pasti sakit. Hanya bedanya tanaman, tumbuhan itu tidak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, dia pasti akan teriak, aduh sakit, jangan dong, pasti akan teriak seperti itu. Coba kita bayangkan kalau kita berada di posisi itu, ya. Baik, ini usaha yang dilakukan ya, solusi yang bisa kita lakukan untuk
permasalahan ini. Baik, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini kan permasalahan lingkungan hidup, solusi dan usaha permasalahan lingkungan hidup. Dan yang selanjutnya adalah solusi dan usaha kita untuk kecanduan gadget. Ya, kalau lingkungan hidup tadi itu sudah sekalian dengan penggunaan penggunaan bahan plastik yang berlebihan, itu sudah sekalian di situ, karena kalau sampah itu kan juga menyangkut lingkungan hidup. Ya, baik. Sekarang kita lihat mengenai gadget atau ya itu tadi. Suster hanya mau mengatakan ini kebiasaan SMP Santa Maria, maksudnya habitus, kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan, yang sudah dijalankan di SMP Santa Maria selama ini, dan harapan kami sebagai guru ini juga dilakukan di rumah, ya. Nah, kebiasaan adalah, maksudnya untuk bagaimana usaha yang pertama adalah kita membuat jadwal kapan kita gunakan HP untuk rekreasi atau game untuk nonton, dan kapan HP itu digunakan untuk pembelajaran, dan kapan kita punya waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kita harus punya jadwal itu. Nah, ketika kita sudah mulai sedikit sadar, artinya bahwa tidak mungkin bahwa tidak boleh main game, tidak boleh nonton, tidaklah. Paling tidak kan sehari kita ambil waktu katakanlah 1 jam saja untuk main game. Misalkan siang sebelum tidur saya main game dulu, malam atau siang sebelum tidur saya nonton atau main game. Nah, malam saya bisa ada waktu misalkan setengah jam. Jadi dibagi misalkan seperti itu. Jadi ada waktu kapan saya bisa main game, kapan saya bisa pembelajaran, kapan saya bisa bersama keluarga, ya. Lalu ini yang untuk yang biasa dilakukan oleh SMP Santa Maria Surabaya, dan harapan suster bahwa wali kelas sudah juga menyampaikan kepada anak-anakku bahwa SMP Santa Maria itu punya habitus, punya kebiasaan bahwa jam 18 sampai 21 ini adalah jam untuk belajar, bukan jam untuk main game, bukan untuk nonton. Nah, biasanya ada laporan, biasanya kalau waktu masih tatap muka ada laporan. Nah, cobalah kalau sekarang meskipun kalian berada di rumah, tapi bagaimana kalian sudah mulai mencoba bahwa di jam begini saya untuk belajar, untuk mengulangi materi-materi yang tadi sudah dipelajari waktu daring, ya. Nah, ini kalau saat tatap muka, nah kalau saat kalian masuk kelas nanti misalkan wabah ini sudah lewat, saat kalian masuk kelas nanti, maka sebelum memulai pembelajaran, HP ini akan disimpan di loker yang sudah disiapkan selama jam pelajaran berlangsung. Tetapi ketika kita membutuhkan, guru membutuhkan atau siswa membutuhkan untuk proses pembelajaran, maka HP itu digunakan lagi. Bukan berarti tidak sama sekali, udah sampai di sekolah nggak boleh pegang HP, tidak. Ada saat-saat tertentu guru, ayo ambil HP, kita akan pembelajaran dari HP misalkan. Nah, itu akan digunakan juga. Jadi ada jadwal, ada saat di mana kita bisa gunakan untuk pembelajaran, saat di mana kita bisa gunakan untuk main game. Nah, sehingga ya kesehatan kita bisa terjaga, ya, entah kesehatan kita, kurang tidur kan juga mempengaruhi fisik kita, ya. Mata itu juga banyak yang menjadi permasalahan juga karena terlalu kecanduan main gadget, matanya rusak, kecanduan main game sampai lupa makan, lupa tidur. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Jadi bukan HP-nya yang bermasalah, tetapi permasalahan kita kurang bijaksana, kurang bertanggung jawab di dalam menggunakan sarana teknologi seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, usaha yang selanjutnya adalah bagaimana, ini saya rasa suster tidak perlu menjelaskan banyak karena kita semua sudah tahu, ya. Suster tidak perlu menjelaskan banyak. Suster hanya mau menjelaskan hanya satu ini yang ini ya, HBL. Dan kalian semua pasti setiap hari mengisi HBL, ya. HBL ini sudah menjadi kebiasaan SMP Santa Maria untuk selalu menjaga daya tahan tubuh, ya. Makan, istirahat, olahraga yang cukup, berjemur di sinar matahari, ya ini. Lalu tekun berdoa, kita selalu berdoa. Dan HBL ini kan bagaimana kalian bisa, kapan olahraganya, kapan makan, makan berkesadaran. Kalau di SMP Santa Maria itu ada hari Jumat makan berkesadaran. Jadi makan tanpa daging. Ya, kasihan kan kalau kita tiap hari makan daging, kasihan hewan-hewan itu semakin punah hanya karena kita terlalu tanda kutip terlalu serakah mau pingin makan. Maka ada hari tertentu oleh SMP Santa Maria kita terapkan sebagai hari tanpa daging. Jadi boleh
itu hanya boleh tahu tempe dengan sayur-sayur, tentu dengan sayur ya. Jadi itu yang lain pasti sudah tahu semua, karena kita lagi membutuhkan untuk lebih sehat, lebih itu ya harus pakai masker, harus menjaga, harus selalu mencuci tangan dengan benar, tidak hanya kena air dulu selesai, tapi kan ada cara-cara kita mutar, kita apa dan segala macam untuk sungguh-sungguh membersihkan bakteri atau virus yang ada. Lalu kita jaga jarak, dan juga ada juga kebijakan lockdown. Kenapa suster tulis di sini? Supaya kalau yang saatnya lockdown ya kita nggak boleh keluar rumah, ya kita nggak boleh kemana-mana ya. Dan juga ada yang mengapa demikian, yang ada yang namanya school for home ya, work from home. Nah itu. Nah sekarang dalam masa new normal kita diajak untuk memperhatikan yang namanya kesehatan ya. Nah, kita lihat lagi bahwa dari permasalahan-permasalahan tadi yang sudah kita lihat bersama tadi, itu ada faktor penyebabnya. Di dalam soal Google Form yang minggu lalu suster berikan, juga ini juga diberikan. Yang pertama faktornya adalah karena keegoisan dan keserakahan. Tadi kan suster bilang bahwa orang tebang pohon itu bisa untuk membuka ladang, menanam tanaman itu, bertanam, dan juga bisa untuk membangun. Nah sayangnya bahwa ketika sudah membangun nggak ditanam lagi, ketika sudah selesai berladang atau sudah selesai bertanam ditinggalkan, buka ladang baru dan tidak ada tanaman baru lagi yang ditanamkan di ladang yang tadi sudah digunakan. Itu sayang. Makanya suster katakan manusia, faktor penyebab adalah keegoisan dan keserakahan manusia. Mungkin kita bisa menggunakan, tapi bagaimana kita menanamkan lagi, dan tidak adanya lagi pemikiran artinya kita tidak memanfaatkan. Oh ini maksudnya memanfaatkan ya nak ya. Manusia sebagai memanfaatkan dan mengolah alam ini untuk kepentingan bersama, dan tidak karena keegoisan dan keserakahan ini manusia tidak memikirkan kesejahteraan untuk semua manusia di dunia ini, juga tidak memikirkan generasi selanjutnya. Bayangin aja kalau hutan kita habiskan saat ini, anak cucu kita bisa menjadi apa? Nggak usah anak cucu, kita masih hidup pun kita mau jadi apa? Kita tidak tahu. Oksigen makin berkurang mungkin dan segala macam, kita tidak tahu. Karena itu kita belajar, yang itulah faktor penyebabnya. Lalu faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya kepedulian dan rasa empati. Empati itu kasihan, solider dengan orang lainnya, dirinya dan orang lain. Sehingga bodoh amat saya buang sampah aja begini, orang akan tahu. Nah itu ada kepedulian. Tidak tahu bahwa nanti kita buang sampah, misalkan kalau di video suster yang lalu ya, kita buang sampah di sungai, atau jangan usah di sungai, di mana aja kita ketika banjir air membawa sampah-sampah itu ke laut, dan di laut ya kasihan binatang-binatang di laut yang akhirnya menjadi korban. Nah itu. Lalu ya itu tadi kurang adanya kepedulian, rasa empati untuk dirimu sendiri. Tadi kan sudah bilang untuk dirimu sendiri. Kalau terlalu kecanduan main gadget kan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain, ketika kamu mulai cuek dengan orang lain, kamu mulai nggak peduli dengan orang lain, kamu mulai merasa bahwa tanpa orang lain tidak apa-apa, saya sendiri bisa. Nah itu tidak ada kepedulian ya. Lalu juga ya tadi untuk virus corona, kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan, berarti kita tidak sayang diri dan juga tidak sayang orang lain. Ya, dan saya rasa itu saja anak-anakku untuk rangkuman secara keseluruhan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan suster ini, suster akan berikan refleksi singkat ya. Refleksi singkat itu suster berharap bahwa kalian membaca kembali solusi dan usaha ini ya. Kalian membaca kembali solusi dan usaha ini sehingga nanti pada saat refleksi sudah tahu, oh saya harus buat apa. Ini secara keseluruhan. Tapi untuk refleksi itu untuk secara pribadimu, kamu bisa buat apa untuk mengatasi permasalahan yang ada ini. Ya, baik anak-anakku, untuk hari ini saya rasa itu saja penjelasannya. Silakan mulai refleksi. Nanti suster akan ada poin baru lagi untuk refleksi, untuk bisa mendalami apa yang bisa saya lakukan. Bentuk kepedulian apa yang bisa saya lakukan baik di rumah maupun di mana saja saya bisa berada ya. Baik, terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.